Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini tentu kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi berjumpa satu dengan yang lain walaupun hanya lewat media elektronik jarak jauh, tapi kita percaya tidak mengurangi rasa nikmatnya kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam ibadah kesucian Minggu 17 Mei 2020. Saya mengundang jemaat sekalian, kita berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami puji, muliakan, agungkan nama-Mu, karena betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Seminggu Engkau telah menjaga memelihara kami. Dan kalau kami boleh melewatinya dan pagi hari ini kami kembali dapat beribadah bersama-sama walaupun dengan jarak yang jauh. Tapi kami percaya Tuhan Allah hadir bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian, opa, oma, om, tante, kakak, adik, semuanya dimanapun kita berada saat ini. Kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik memelihara kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya di hadapan Tuhan. Biarlah kita fokus beribadah di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita. Dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, kita patut berbahagia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak berkat. Mari kita puji nama Tuhan. Mari kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yang di rumah bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudara-saudaranya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Hari ini, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat
kita. Tiada yang dapat memisahkan 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 kita. Haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Ada saat terpenting bagi kita untuk datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk datang membuka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 310. Meski jiwaku dirundung kesusahan, biarlah Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Biarlah kita berselamat di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
kesempatan bagi kita sekalian datang di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Begitu banyak kesusahan yang sudah kita alami. Begitu banyak kesakitan yang kita rasakan. Mungkin sepanjang minggu ini kita merasakan sakit, kita sulit bertemu orang-orang di sekitar kita, kita terbatas, tidak bisa melakukan begitu banyak pekerjaan kita. Kita mengalami banyak kesulitan, namun saat ini, biarlah kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita, naikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada saat ini. Biarlah jiwa kita berselamat di hadapan Tuhan, jiwa kita bergirang di hadapan Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita, karena sepanjang hari Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan di saat-saat seperti ini, yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan pegang tangan kita, siang maupun malam. Mari kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan, siang malam selamanya. Nyatakan di hadapan Tuhan, siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Padamu kami percaya Tuhan, padanya saya percaya Tuhan pegang tangan saya, Tuhan pegang tangan saya, Tuhan pegang tangan saya. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami ya, dalam kerajaan surga ini kami ya Tuhan, dengan segala pengucapan syukur kami ya Tuhan, kami sudah datang di hadapan-Mu, kami menaikkan doa-doa kami ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk seminggu ini Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu mau bersyukur, mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah hati kami siap saat ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pada saat ini, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Pasti kita seminggu ini melewati banyak hal, dan kita tidak lupa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, memberkati kehidupan kita, amin. Kalau begitu saya undang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan berturut-turut. Kita nyanyikan nyanyian Bala Keselamatan nomor 128. Dan kita memuji nama Tuhan. Dan kita patut bersuka cita saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian ini.
nyanyian ini bersama-sama. Dulu ku hidup dalam gelap, tapi Tuhan bawa terang. Segala takutan sekarang hilang, hatiku jadi senang. Haleluya. Ada sukacita dalam hatiku, karena ku tahu kecintanya sungguh indah bagiku. Ayatnya yang kedua. Air mataku dihapuskan, pujilah Juru Selamat. Ku dapat surga di dunia dan surga di akhirat. Ada sukacita dalam hatiku, karena ku tahu kecintanya sungguh indah bagiku. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita nyanyikan pujian bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Mari kita bertepuk tangan. Biar berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya. Kita angkat pujian sekali lagi. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. sampai selama-lamanya, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, pemikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya persilakan bagi jemaat sekalian untuk mempersiapkan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita, persembahan syukur kita di hadapan Tuhan.
Mari kita nyanyikan bersama-sama nyanyian Bala Keselamatan nomor 122. Dan kita memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bila menempuh gelombang. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkatmu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau hatimu kecil dan kau benar, karena pikul salib yang terlalu berat, hitung semua berkatmu maka tentu engkau akan puji Allahmu selalu. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kita sudah memberikan persembahan kita dan saat ini kita akan berdoa syafaat, juga mendoakan bagi persembahan kita dan doakan bagi firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dan firman ini akan dibawakan oleh Opsir Korps 1 Palu dan doa akan dipimpin oleh Opsir Korps 1 Palu. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian di hadapan Tuhan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Tuhan. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Hanya Engkau, Hanya Engkau yang mengenal kami Tuhan. pribadi yang mengenal hatiku, Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. tiada yang tersembunyi bagimu. Kau tahu hati kami ya Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Kami mau dekat lagi di hadapan-Mu Tuhan. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Doa dipimpin oleh Opsir Korop 1 Palu. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami puji, muliakan, agungkan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Secara khusus jam ini kami akan membawakan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di Korop 1 Palu ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa, mari Engkau jamah, lindungi, pelihara mereka, memberkati kehidupan mereka masing-masing, sehingga senantiasa jemaat-jemaat Tuhan terus merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lanjut usia. Tuhan, beri sukacita senantiasa dalam kehidupan mereka, sehingga dalam masa usia yang sudah lanjut tetap ada sukacita, walaupun mungkin mereka kesulitan dalam beraktivitas, namun kami percaya karena mereka merasa Tuhan selalu bersama dengan mereka, mereka tetap bergembira satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang berbaring di rumah sakit, yang berbaring di rumah mereka sendiri. Tuhan, tolonglah mereka, dengarlah teriak mereka minta tolong, perhatikanlah apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan setiap hari, khususnya kesembuhan yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk makan minum obat yang diberikan kepada mereka. Kiranya Tuhan, Engkau bekerja lewat itu semua dan boleh membawa kesembuhan, dan mereka pun boleh bersukacita dan bergembira oleh karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun lagi usia dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang mereka boleh melewatinya. Tentu ada banyak suka dan duka, ada banyak pergumulan. Tetapi terima kasih untuk kemenangan sukacita mereka boleh melewatinya. Dan ketambahan usia adalah kegembiraan yang mereka rasakan. Doa kami terus Tuhan menyertai mereka dalam memasuki tahun yang berjalan. Biarlah di hadapan mereka walaupun mereka tidak tahu, tapi mereka meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu peduli dan memperhatikan akan terus memberkati kehidupan mereka
masing-masing. Kami berdoa untuk semua orang-orang muda, anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, Tuhan juga Engkau jaga, lindungi, dan pelihara. Khususnya orang-orang muda yang terlalu berupaya bekerja keras untuk membantu berjalannya ibadah-ibadah streaming. Tuhan kembalikan berkat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami tak lupa berdoa Bapa di sorga, pemerintah kami dan bangsa kami, presiden, wakil presiden, kabinetnya, pemerintah sampai ke pedesaan-pedesaan. Tuhan memberkati upaya-upaya kebijakan yang mereka lakukan untuk menangani kasus corona ini. Biarlah semuanya disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Masyarakat boleh mematuhi setiap peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat. Biarlah semuanya boleh cepat selesai. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami tetap juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Engkau jaga, lindungi, pelihara kami. Biarlah sepanjang minggu akan kami jalan ini, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami akan membaca bahagian daripada firman-Mu dan mendengarkan renungan uraian daripada firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Segala kuasa gelap yang akan mengganggu hati dan pikiran kami mendengarkan sabda-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami usir. Sekali lagi bersamalah dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai ayat perenungan kita pada ayat yang ke-2b yang berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sehati sepikir. Saudara sekalian, di dalam mencapai sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan, baik yang jahat maupun yang baik, sangat ditentukan oleh yang namanya kesehatian, oleh yang namanya kesepahaman. Seorang penjahat, kalau ia tidak sehati sepikir dengan temannya, sudah pasti tujuannya tidak akan tercapai. Demikian juga dalam hal berbuat baik. Kalau ingin supaya keadaan ini atau situasi ini lebih baik dan berhasil, maka perlu yang namanya kesepahaman, perlu kesehatian.
Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayat yang kelima yang mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, Allah menciptakan manusia dan di dalamnya ada yang namanya atau yang disebut dengan hati nurani, hati sanubari, yang merupakan istilah yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kiasannya untuk menggambarkan tentang manusia itu sendiri. Berbicara mengenai nurani atau suara hati, sangat erat hubungannya dengan akal budi, pikiran atau budi pekerti. Saudara sekalian, di sekolah ada mata pelajaran budi pekerti. Siswa-siswi diajarkan budi pekerti agar memiliki akhlak yang baik di tengah masyarakat. Jadi, manusia sejak dini telah diajarkan sesuatu hal yang baik agar kemudian hari dia benar-benar menjadi wakil Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri dalam seluruh aspek kehidupan, memuliakan Allah dan mengasihi sesamanya. Maka di dalam segala tindakannya akan ditentukan oleh suara hatinya yang murni dari Allah yang menciptakan manusia itu. Apa yang kita inginkan muncul dari dalam hati dan pikiran manusia? Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah hati nurani mewakili suara Tuhan? Jawabannya ya, namun tidak mutlak, karena hati nurani adalah ciptaan Allah. Yang mutlak hanya Allah itu sendiri sebagai pencipta atas semuanya. Ketika Allah mencipta manusia, semuanya murni termasuk hati nurani. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, nurani manusia juga ternoda. Berbagai macam virus memasukinya dan membutuhkan kelahiran baru oleh Roh Kudus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa ayat firman Tuhan sangat perlu kita membacanya, yang saya ambil dari Yohanes 17 ayat 17, Ibrani 9 ayat 14, dan Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-8. Hal itu dapat dibaca dan dipelajari untuk mengenai hati nurani manusia. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada pembacaan kita dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan nas kita pada ayat 2b. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana kita memaknai ayat firman Tuhan ini untuk mencapai satu tujuan supaya bisa tercapai? Sehati berarti seia, sehati berarti sekata. Sehati adalah satu hati, bersatu hati, searah, sepakat, setujuan. Dan mungkin ada pengertian lain yang senada, menyatukan hati dan pikiran. Saya dapat membayangkan saudara-saudara sekalian, sekiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tidak sehati sepikir dalam tujuan Allah untuk menyelamatkan umat manusia, apa kira-kira yang akan terjadi? Maka pikiran sehati sepikir dari Allah juga akan menjadi milik manusia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manusia untuk mengaplikasikan firman Allah tersebut, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Mencari orang yang rendah hati gampang-gampang susah. Ada orang dimintai tolong untuk melakukan sesuatu karena dia memang expert, ahli di bidang itu, tetapi dia berdalih bahwa dia tidak bisa. Itu adalah kesombongan. Dan juga sebaliknya, tidak bisa melakukan, dia katakan aku bisa. Memang saudara-saudara sekalian, setiap orang cenderung untuk dipuji, siapapun dia, pendeta, ofsir, jemaat, orang-orang yang ada di dunia sekuler, semua ingin dipuji.
Tidak sedikit orang saudara-saudara sekalian mengklaim diri lebih hebat dari yang lain. Saya yang lebih dipakai oleh Tuhan. Saya sudah jumpa langsung dengan Tuhan. Saya sudah mempelajari semuanya. Jadi saya lebih tahu dari dia. Saya lebih tahu dari kamu. Saya lebih paham dari siapapun juga. Jadi yang ada hanya saya. Kalau bukan saya dan saya lebih baik dan bukan dia yang lebih baik. Kesombongan, keangkuhan Tuhan tidak suka. Perhatikan pada ayat yang ketiga yang mengatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, bagi saya ayat ini mengatakan bahwa walaupun kita hebat, walaupun kita mampu, walaupun kita bisa, kita merasa tidak lebih hebat daripada orang lain. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah egois. Mementingkan diri sendiri sama halnya dengan mengingat diri sendiri. Saudara sekalian, apakah salah memanjakan diri sendiri? Jawabannya tidak. Apakah salah kalau orang memperhatikan keluarganya? Jawabannya tidak. Mari kita perhatikan pada ayat yang keempat yang mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Seringkali orang menggunakan ungkapan aji mumpung. Mumpung saya lagi punya kedudukan, mumpung saya lagi punya kuasa, mumpung saya lagi ada kesempatan, maka jangan sia-siakan, karena tidak akan ada kesempatan lagi atau waktu lagi tidak akan kembali lagi, maka sekaranglah saatnya. Apa kata ayat tersebut? Tidak melarang memperhatikan diri sendiri, saudara-saudara sekalian. Memperhatikan keluarga, memperhatikan organisasi, memperhatikan lembaga. Namun ingat juga yang lain dalam hal-hal yang wajar, yang tentunya sesuai petunjuk daripada firman Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini bukanlah saatnya untuk menyombongkan diri dan mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Saat ini adalah saat di mana kita harus menyatukan hati dan pikiran untuk meraih sebuah keberhasilan, untuk mencapai tujuan kita bersama. Kalau gereja bertumbuh dan dapat menjalankan misinya, mari kita menyatukan hati dan pikiran. Kalau rumah tangga kita ingin bahagia, suami istri perlu menyatukan hati dan pikiran dalam mendidik anak-anak. Perlu kesehatian. Menghadapi persoalan virus corona, perlu kesepahaman, perlu kesehatian untuk memutus penyebaran virus ini. Himbauan dari pemerintah mengenai soal distancing atau menjaga jarak, memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan ketika selesai beraktivitas, dalam artian menjaga kebersihan. Himbauan dari hamba-hamba Tuhan untuk berdoa, beribadah walaupun di rumah. Mari kita jalankan bersama-sama. Saat ini bukanlah saat di mana kita saling menjelekan atau mengstigmasi orang lain. Bukan saatnya mengejek orang lain, menganggap remeh orang lain. Kesulitan yang kita hadapi saat ini mungkin alat Tuhan untuk menegur umat manusia yang selalu sombong, angkuh, dan hanya mementingkan dan memperhatikan diri sendiri. Kalau Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi, dan juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus yang mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bagian firman Tuhan ini tentu saudara-saudara sekalian menasihati jemaat masa kini juga. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai jemaat dan hamba Tuhan, mari kita bergandengan tangan untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan memohon kepada Tuhan supaya kita bertahan dalam menghadapi
kesulitan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu. Penyampaian hamba-Mu, uraian hamba mungkin jauh daripada sempurna, sulit untuk dipahami. Tapi kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menguasai hidup kami akan menolong kami untuk menjelaskan kepada kami bagaimana kami menjadi umat-umat Tuhan yang taat dan setia, bersatu hati untuk melakukan semua apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan sebagai umat Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu dan berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebenarnya jemaat sekalian untuk berdiri, kita akan menerima doa berkat. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kembali kami datang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan pengantaran daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.